Dulu, musim panas di Eropa identik dengan langit biru, kafe yang ramai, dan jutaan wisatawan yang menikmati liburan. Namun kini, pemandangan itu mulai berubah. Di satu sisi, suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius hingga jalanan seolah terbakar dan kebakaran hutan meluas ke berbagai negara. Di sisi lain, wilayah lain justru diterjang hujan ekstrem, banjir bandang, dan badai yang datang tanpa henti. Bagaimana mungkin dalam waktu yang hampir bersamaan, satu benua mengalami panas yang mematikan sekaligus bencana banjir? Apakah ini sekadar cuaca yang sedang tidak menentu, atau justru pertanda bahwa Eropa telah memasuki era baru cuaca ekstrem? Musim panas tahun ini mengubah banyak wilayah Eropa menjadi seperti tungku raksasa. Sejak akhir Juni, gelombang panas ekstrem menyapu hampir seluruh kawasan, memaksa pemerintah mengaktifkan berbagai langkah darurat. Peringatan cuaca dinaikkan ke level tertinggi, sekolah di beberapa daerah mempersingkat jam belajar, pusat-pusat pendinginan dibuka bagi lansia dan kelompok rentan, sementara operator transportasi terus memantau rel kereta yang berisiko melengkung akibat suhu ekstrem. Yang membuat situasi ini mengkhawatirkan bukan hanya cakupannya, tetapi juga angka yang tercatat. Portugal melaporkan suhu sekitar 46,6 derajat Celcius di Mora. Di Spanyol, Provinsi Huelva mencapai 46 derajat Celcius. Wilayah selatan Prancis berkisar 41 hingga 42 derajat Celcius, sementara sebagian Jerman, Ceko, dan Polandia menembus 40 derajat Celcius. Bahkan Inggris, yang selama ini identik dengan cuaca sejuk, ikut mengalami suhu 34 hingga 35 derajat Celcius, angka yang tergolong tidak biasa bagi negara tersebut. Dampaknya pun langsung terlihat di berbagai tempat. Di Nuremberg, Jerman, permukaan aspal di sekitar jalur tram melunak akibat panas berkepanjangan. Di Belgia, suhu tinggi diduga menyebabkan rel tram berubah bentuk hingga memicu kecelakaan sebuah kendaraan. Rekaman dari beberapa kota juga memperlihatkan lampu lalu lintas yang melengkung dan meleleh karena terus-menerus terpapar panas. Fenomena ini bahkan menjadi viral di media sosial. Seorang kreator konten asal Belanda mencoba eksperimen sederhana dengan meletakkan wajan di bawah sinar matahari, lalu memecahkan sebutir telur di atasnya. Beberapa saat kemudian, telur itu mulai matang tanpa kompor atau api. Mungkin terdengar seperti konten hiburan, tetapi eksperimen tersebut menggambarkan satu kenyataan yang sulit diabaikan. Di sejumlah wilayah Eropa, panas musim ini sudah mencapai tingkat yang mampu mengubah benda-benda sehari-hari dan mengganggu kehidupan normal jutaan orang. Kalau sebelumnya gelombang panas hanya terlihat lewat angka suhu yang memecahkan rekor, sekarang dampaknya mulai terlihat pada manusia. Unit gawat darurat di berbagai negara Eropa melaporkan peningkatan pasien yang mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, heat stroke, hingga gangguan jantung dan pernapasan. Sistem kesehatan yang biasanya sibuk menghadapi musim dingin kini justru dipaksa beradaptasi dengan ancaman yang datang dari suhu ekstrem. Data awal dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan lebih dari 1.300 kematian berlebih tercatat di Eropa sejak 21 Juni. Prancis menjadi negara yang paling terdampak dengan sekitar 1.000 kematian dilaporkan berkaitan dengan gelombang panas. Angka tersebut diperkirakan masih bisa bertambah karena proses pencatatan di sejumlah negara belum sepenuhnya selesai. Dokter menjelaskan bahwa panas ekstrem bukan sekadar membuat orang berkeringat lebih banyak. Ketika suhu tubuh terus meningkat dan tidak lagi mampu didinginkan secara alami, organ-organ vital mulai bekerja di luar batas kemampuannya. Kondisi itu dapat memicu dehidrasi berat, heat stroke, serangan jantung, stroke, hingga gagal napas. Lansia, balita, penderita penyakit kronis,
dan mereka yang bekerja berjam-jam di bawah matahari menjadi kelompok dengan risiko paling tinggi. Lalu mengapa Eropa yang selama ini identik dengan cuaca sejuk justru berubah menjadi salah satu kawasan terpanas? Para ilmuwan menunjuk kombinasi beberapa faktor sekaligus. Fenomena heat dome menjebak udara panas di dekat permukaan. Pola atmosfer Omega Block menghambat masuknya udara yang lebih dingin. Sementara pemanasan global membuat setiap gelombang panas datang dengan intensitas yang lebih tinggi dibanding beberapa dekade lalu. Di berbagai kota, warga mencoba mencari cara sederhana untuk bertahan. Taman, air mancur, sungai, hingga pantai dipenuhi orang yang berusaha mendinginkan tubuh. Toko-toko elektronik di Prancis, Spanyol, dan Italia melaporkan lonjakan pembelian kipas angin serta pendingin ruangan hingga stok cepat habis. Ironisnya, banyak rumah di Eropa justru memperburuk keadaan. Bangunan-bangunan itu sejak awal dirancang agar panas tetap bertahan di dalam saat musim dingin. Dinding tebal, insulasi rapat, dan jendela berlapis ganda memang sangat efektif menahan udara dingin. Namun ketika suhu luar menembus lebih dari 40 derajat Celcius, desain tersebut berubah menjadi jebakan yang memerangkap panas di dalam rumah. Dan sebelum masyarakat sempat pulih dari gelombang panas ini, Eropa ternyata sudah lebih dulu diguncang rangkaian cuaca ekstrem lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Gelombang panas yang berkepanjangan akhirnya memicu ancaman berikutnya, kebakaran hutan berskala besar. Dalam hitungan hari, titik api bermunculan hampir bersamaan di Yunani, Prancis, Spanyol, Portugal, Turki, Kroasia, Montenegro, dan Albania. Kobaran api melahap kawasan hutan, mendekati permukiman, memutus akses jalan, hingga memaksa ribuan warga dan wisatawan meninggalkan daerah yang terancam. Di banyak lokasi, petugas berpacu dengan waktu karena angin kencang membuat api berpindah sangat cepat. Besarnya skala bencana membuat Uni Eropa mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 777 petugas pemadam dari 14 negara dikerahkan untuk membantu wilayah-wilayah paling rawan, didukung 22 pesawat dan 5 helikopter pemadam kebakaran. Operasi lintas negara ini menjadi yang terbesar sejak sistem tersebut diperkuat pada 2022. Krisis ini tidak hanya menghanguskan pepohonan, sektor pariwisata ikut terpukul, habitat satwa rusak, kualitas udara memburuk, dan kerugian ekonomi terus bertambah. Bagi banyak warga Eropa, musim panas kali ini terasa lebih seperti rangkaian keadaan darurat daripada liburan. Ironisnya, setelah berminggu-minggu dipanggang suhu ekstrem, sebagian wilayah Eropa justru mendadak dihantam cuaca yang berlawanan. Fenomena ini dikenal sebagai climate whiplash, ketika kondisi berubah drastis dari panas berkepanjangan menjadi badai hebat dalam waktu singkat. Belanda menjadi salah satu negara yang merasakan dampaknya. Wilayah Groningen Timur diterjang badai yang diduga berkekuatan setara tornado EF2. Sebuah lumbung bersejarah di Thornworth terbakar akibat sambaran petir. Sementara di dekat Coevorden seorang perempuan berusia 25 tahun meninggal setelah tertimpa pohon tumbang. Aktivitas atmosfer juga melonjak tajam. Pada 27 sampai 28 Juni, tercatat lebih dari 301.000 sambaran petir hanya dalam satu malam, hampir 2 kali lipat dibanding rekor sebelumnya. Para meteorolog kemudian memperingatkan potensi terbentuknya Mesoscale Convective System (MCS) yang dapat berkembang menjadi derecho, membawa hujan es berukuran besar, angin merusak, dan badai yang bergerak cepat dari Spanyol Timur Laut, Prancis, Jerman, hingga Polandia. Dalam hitungan hari, Eropa harus menghadapi 2 wajah cuaca ekstrem sekaligus, api yang membakar dan badai yang menghancurkan.
Saat warga belum benar-benar pulih dari badai dan petir, hujan ekstrem datang membawa tekanan baru. Air turun begitu deras setelah hari-hari paling panas, sementara tanah dan sistem drainase yang sudah kewalahan tidak lagi mampu menampung limpasan. Di Twente, Belanda, sebuah pesta pernikahan yang dihadiri sekitar 150 tamu mendadak berubah kacau. Ketika upacara masih berlangsung, area acara terendam banjir setelah tanggul sungai jebol tiba-tiba. Dalam beberapa menit, momen bahagia berubah menjadi kepanikan. Di Eropa Tengah, genangan meluas ke jalanan, drainase terbebani, dan perjalanan darat maupun kereta ikut terganggu. Para ahli mengaitkan banjir ini dengan benturan massa udara panas dan dingin setelah gelombang panas. Setelah api, badai, dan petir, Eropa kembali dipukul banjir mendadak. Yang ironis, banjir itu justru muncul ketika banyak tanah Eropa di banyak wilayah sudah kering sejak Mei. Panas berkepanjangan dan minim hujan menguras kelembapan tanah, membuat api lebih cepat merambat, dan gelombang panas terasa semakin menyiksa bagi warga. Di Slovakia, kekeringan tanah sudah menjangkau sekitar 44% wilayah, dari level signifikan hingga ekstrem. Di Prancis, kondisinya tidak kalah mengkhawatirkan. Lapisan tanah atas disebut terlalu kering, sampai kehilangan kemampuan alami untuk membantu menurunkan suhu permukaan. Efeknya merembet ke banyak sektor. Ancaman gagal panen meningkat, pasokan air bersih makin tertekan, dan kebakaran hutan menjadi lebih sulit dikendalikan. Dengan kondisi seperti ini, Eropa tidak hanya berhadapan dengan udara panas, tetapi juga tanah yang rapuh, kering, dan siap menjadi bahan bakar untuk bencana berikutnya. Kerusakan juga mulai terlihat pada infrastruktur. Di Jerman, beberapa ruas jalan tol dilaporkan retak dan melengkung karena suhu tinggi. Rel kereta pun ikut terdampak sebab logam yang dihajar panas dapat memuai, bergeser, lalu berubah bentuk. Dampaknya cepat terasa pada transportasi publik. Operator kereta di Belanda dan Jerman membatalkan ribuan perjalanan karena kombinasi ancaman kebakaran, hujan deras, dan badai petir. Sektor energi ikut masuk tekanan. Di Prancis, pasokan listrik terbebani setelah beberapa pembangkit nuklir yang memakai air sungai Rhône dan Garonne untuk pendinginan harus membatasi produksi. Ketika air terlalu hangat atau debitnya turun, pembangkit tidak bisa bekerja normal. Pada akhirnya, krisis cuaca ini tidak hanya memanaskan udara, tetapi mengguncang jalan, rel, listrik, transportasi, dan denyut ekonomi Eropa.